Willy, cerita pendek yang ditulis dan dibacakan oleh Aswin Duha. Aku lahir dari keluarga menengah atas di kota Bandung. Ayahku memiliki usaha restoran di beberapa tempat, dan ibuku seorang guru sejarah di sebuah sekolah menengah di sana. Banyak dari teman-teman sekolah yang bilang, enak ya jadi anak dari orang tuamu, sampai memasuki dunia perkuliahan. Namun kali ini berbeda. Raka dan Willy datang dari Mojokerto, sebuah kota yang terkenal dengan alun-alunnya yang romantis. Dua orang yang aku kenal dari kejadian ospek konyol, dan memang dulunya mereka teman satu kelas sewaktu SMA. Raka, bapaknya seorang pekerja pabrik di sebuah tempat dekat perbatasan kota. Dan di sisi lain, aku tidak tahu persis apa pekerjaan orang tua Willy. Meskipun ia sering video call ayahnya dan menyapa kami berdua. Setidaknya aku berpikir semuanya baik-baik saja. Di pertengahan waktu kuliah, kondisi keuangan Willy sedang tidak baik, kata Raka. Situasi keluarga Willy sedang ada masalah, tapi tidak pernah bercerita atau apapun. Hal ini membuat Willy mau beli apa-apa aja harus dipikirin. Ia tidak begitu suka menceritakan kisah sedihnya ke orang lain. Mungkin karena ia selalu menghindar dari topik pembicaraan seperti ini. Umur udah 25 tahun, teman kuliah udah banyak yang nyebar undangan nikahan, nerusin usaha keluarga, ucapku. Sambil melamun melihat air danau yang tenang di pinggir warung yang diterangi cahaya bulan sepulang kerja. Raka dan Willy saling menatap setelah mendengar itu. Mereka hanya mendengar ocehan yang makin hari rasa iriku semakin membesar. Dengan rekan kerja sebayaku yang sudah punya pencapaian ini dan itu, aku merasa bersyukur dapat dukungan yang baik dari orang tua yang berkecukupan dan punya teman dekat seperti mereka. Tapi kebanyakan permasalahan manusia adalah selalu merasa kurang, dan perasaan itu sedang menguasaiku. Kalau nggak salah ingat, saat itu adalah kedua kalinya mereka menyadari aku sudah mabuk sebelum datang ke warung. Mereka selalu mencoba mengerti sebagai seorang sahabat. Terkadang membuatku bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini mereka tidak pernah bercerita tentang apapun? Gimana kabar mereka? Itu adalah momen terakhirku dengan Willy sebelum sesuatu terjadi 10 bulan setelahnya. Masa-masa ospek aku selalu melihat Raka dan Willy seperti teman lama sewaktu SD. Kayak orang pacaran, kemana-mana mereka selalu nempel. Sampai hari terakhir ospek, mereka akhirnya dipisahkan oleh panitia OSIS untuk mengerjakan sebuah tugas aneh. Mencari satu benda sesuai huruf depan nama setiap mahasiswa. Kalau ada yang sama, harus diganti nama tengah atau belakang. Kalau masih sama, panitia OSIS nyaranin pakai nama pemain MU. Peraturan kedua, bentuk benda tidak boleh seukuran. Jadi kalau benda pertama kecil, yang kedua harus besar banget, sebesar harapan orang tua. Peraturan ketiga, harus anti mainstream. Jadi tugas ini dikumpulkan 3 jam dari sekarang. Kalau jam 3 sore ini ada yang tidak hadir di sini seperti sekarang, semua mahasiswa baru yang ada di sini akan dihukum, ucap salah satu panitia OSIS sebelum membubarkan barisan. Ketua OSIS menyeleksi pasangan tim menggunakan metode yang cukup sering dipakai 3 tahun berturut-turut pada waktu itu. Orang-orang menyebutnya metode X. Untuk memilih sepasang tim tanpa terkecuali mahasiswa laki-laki maupun perempuan, yang nantinya akan saling membantu dalam penyelesaian tugas. Para mahasiswa baru diminta untuk berbaris. Kemudian barisan bagian belakang paling pojok akan berpasangan dengan arah sebaliknya, seperti bentuk silang. Setelah batas waktu tugas yang ditentukan selesai, masing-masing setiap anggota tim akan diminta untuk duduk di sebuah ruangan untuk ditanyai tentang bagaimana kerja sama para mahasiswa baru sebagai tim. Siapa di antara kalian yang banyak mengeluh, dan siapa dari kalian yang gak suka durian. Tapi informasi ini tidak diumumkan sampai acara penutup kegiatan ospek. Kebetulan saat berbaris, posisiku ada di pojok kiri depan, sedangkan Willy ada di pojok kanan belakang. Ini pertama kalinya aku punya kesempatan biar bisa jadi teman dekat mereka. Siang A, maksudnya teman yang biasanya bareng di mana, Mas? Tanyaku sambil tersenyum sungkan karena keceplosan, kayak lagi nawarin produk rokok. Dapat anak yang di belakang sampean, Mas, balas Willy sambil melempar batu kecil ke arah Raka, kayak lagi lempar jumroh. Oh, setim sama cewek. Gak lama bakal pacarin itu, Mas, balasku, bercanda so asik. Orang-orang juga sering kayak gitu. By the way, gak homo kan, Mas?
Willy berhenti melempar jumrohnya ke Raka, lalu menoleh ke arahku. Ia memicingkan matanya, kemudian aku jadi target barunya. Raka dan Willy teman satu SMA yang selalu lolos dari pengacakan setiap kenaikan kelas. Willy bercerita, dia tidak begitu ingat bagaimana dan kapan dia dan Raka bisa kenal. Yang dia sadari dari sekian banyak teman, ia merasa Raka selalu ada ketika dia ada di situasi orang lain pasti menjauh. Dia bilang seperti seharga 10 teman. Tuh kan kayak orang pacaran. Banyak hal yang sudah dilalui, kata Willy, termasuk masalah yang saat itu menimpa keluargaku. Padahal baru kenal, tapi Raka gak keberatan buat sekedar menemani, melihat aku menangis. Terdengar suara isak napasnya, lalu Willy menegakkan punggungnya. Dengan mata sedikit berkaca-kaca melihat ke arahku, kemudian, "Ye, tapi bohong." Kuliah di Surabaya jadi salah satu tantangan persahabatan mereka, karena orang tua Raka tidak menyetujui rencana merantaunya dari awal. Singkat cerita, saat Raka menyebut ayah Willy bekerja di sana, akhirnya ia mendapat izin dengan ratusan persyaratan. Meskipun ia tidak menceritakan lengkap bahwa sebenarnya ayah Willy hanya bertugas 2 bulan di sana. Memang terkadang Raka bisa jadi anak manja karena dapat perhatian penuh dari orang tua yang bisa membuatku iri. Lain dari Willy, ia sebenarnya ingin kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Namun isi surat cintanya dari universitas itu bahwa ia tidak diterima datang bersamaan dengan tagihan kos di bulan kedua. Saat berdiskusi mencari ide untuk tugas, aku dan Willy sudah saling memanggil nama karena kertas besar yang menggantung di dada tertulis nama, umur, dan asal daerah yang membuat suasana jadi konyol. Namun tidak dengan Willy. Dia membuat hal itu jadi bahan lucu-lucuan. Meskipun setiap memanggil harus ada "Mas", sama seperti ketika lagi di Bandung. Tapi itu berlangsung hanya beberapa hari. Karena setelah kegiatan ospek berakhir, Willy mengajak untuk duduk di bangku yang berdekatan dan sering mengajak ke kantin, pengen disuapin. Saat proses mencoba mencari ide yang memakan waktu selama 5 menit itu, akhirnya aku memilih ide Willy yang cukup sederhana. Meminjam daster milik ibu pemilik kos, meskipun raut wajah ibu kos rada aneh pas ngasih dasternya. Sedangkan Willy bisa mengambil benda untuk tugasnya dimanapun. Aku sedikit menyesal dengan ideku sendiri yang aku kasih. Karena aku coba bilang apa ideku saat lagi bercanda, tapi dia malah setuju. Dia cuma bawa 1 batu kecil, alias kerikil. Tapi dia mengantongi 10 untuk jaga-jaga kalau hilang satu persatu, kata Willy. Wajahnya tersenyum puas menahan tawa setelah melihatku memegang daster itu sambil berjalan menuju warung dekat lapangan kampus. Kami berdua masih berdiri, mau memesan es teh. Namun Willy tiba-tiba dengan wajah yang sok serius mengajak untuk langsung mengumpulkan tugas itu ke panitia OSIS. Langsung kumpulin aja, gimana? Biar dilirik. Biar mereka tahu kalau kita itu rajin. Nilai plus bro, ucap Willy. Entah sir apa yang dia pakai. Aku langsung mengangguk dengan penuh keyakinan duniawi lalu berjalan membelakanginya. Saat sampai di lapangan kebetulan cuma ada satu panitia OSIS yang lagi duduk sambil main handphone. "Permisi mas, saya mau ngumpulin tugas," ucapku sambil memegang daster yang terlipat. Lalu panitia OSIS menolehkan kepala dengan ekspresi datar ke arahku. Melihat barang apa yang aku bawa, kemudian arah matanya menuntun kepalanya dari ujung rambut sampai kaki dengan raut wajah yang awalnya kesal, tapi tidak bisa menutupi ekspresi yang mulai berubah perlahan tersenyum, seperti menahan untuk tertawa. "Nanti, kurang sejam lagi. Tadi udah dibilangin, kamu gak dengar?" ucap panitia OSIS dengan nada yang tegas. Aku berbalik arah dan berjalan, lalu melihat Willy menunduk setelah melihatku. Kemudian duduk jongkok menutupi mulutnya yang juga berusaha menahan untuk tidak tertawa, meskipun ekspresinya tetap terlihat. Aku melihat jam di tangan kananku yang menunjukkan pukul 15:05. Kemudian terdengar peluit dibunyikan tanda untuk segera berkumpul dan berbaris di lapangan. Kami berniat untuk mengumpulkan ke panitia OSIS yang berbeda. Namun nasib tetaplah nasib. Panitia OSIS yang aku temui 1 jam yang lalu, sebut saja Tommy, tiba-tiba datang. "Hei kalian berdua, sini ikut saya," ucapnya dengan tegas. Aku dan Willy berjalan dengan rasa deg-degan, kemudian masuk ke sebuah ruangan seperti UKS. Keadaan di ruangan terasa cukup panas. Sampai tidak lama setelah kami berdua berdiri pun berkeringat. Tommy berdiri menutupi pintu ruangan itu sambil menyilangkan tangan di dada.
Lalu dengan nada tinggi berkata, "Dika." Dia melihat ke arahku dengan tatapan marah. Meskipun saat itu aku tahu dia hanya berpura-pura. "Keluarin barang yang kamu bawa." "Kamu, Willy, bawa barang apa kamu?" Tommy yang masih memasang tatapan geram, kemudian melangkah dan melangkah sampai tepat di hadapan Willy. Mataku tertuju ke jarinya terlihat sedikit bergemetar. Tatapannya kosong dan pasrah. Gak tahu setelah ini mau diapain lagi. Kemudian perlahan ia memasukkan tangannya ke saku dan mengeluarkan 8 batu kecil alias kerikil. Entah, mungkin yang 2 jatuh waktu lari. Aku sadar, ia sempat menghitung sambil mengangguk. Aku masih berusaha tidak tertawa. "Apa ini?" tanya Tommy. Willy terdiam beberapa detik karena takut. Kemudian ketika mau menjawab, Tommy menyela dengan menggunakan aksen Jawanya. "Oh, pengen jadi pelawak ta?" Suara tawaku terlepas. Lalu Tommy menoleh dan menunjuk ke arahku dengan ucapan menyentak. "Kamu, pakai daster itu, cepet! Kamu keluar sekarang, lari muterin lapangan 15 putaran. Setiap 5 langkah, push up 1 kali, sampai 100. Cepat!" Namun yang aku lihat saat Willy keluar ruangan dengan kepala menunduk, kemudian wajahnya terlihat menyeringai. Sekarang hanya aku dan mas-mas Jawa ini yang ada di ruangan. Aku masih terdiam karena rasa takut dan gugup jadi satu. Aku belum memakai daster seperti yang disuruh. Aku cuma berdiri dengan kepala menunduk, mata terdiam menatap kaki dan bersiap. Bersiap untuk tetap gak ngelakuin apa-apa meskipun melihat bayangan Tommy mendekat. "Aku bisa apa woi?" "Ide kamu apa dia sendiri bawa kerikil kayak gitu?" tanya Tommy. "Kamu tahu bahasa Jawanya batu kecil kan?" Meskipun aku gak tahu nanti bakal diapain, tapi aku memutuskan untuk jujur daripada intervensi awal pertemanan ini semakin parah. Setelah memakai daster, aku pun disuruh berlari hanya 2 kali putaran lapangan dengan persyaratan aku sendiri yang memberitahu dan harus membantu Willy bahwa ada hukuman lain, yaitu menulis 4 lembar HVS penuh berisi Willy banyak bersanda saat mengerjakan tugas dari panitia OSIS dan 2 lembar W untuk Watu. Panitia OSIS itu berkata, "Saya tidak mau melihat ada goresan apapun di kertas. Sekian, terima kasih." Kemudian kami keluar ruangan setelah aku memakai daster dan semua mata para mahasiswa tertuju ke mahasiswa baru yang bego ini dan menjalankan hukuman di hari terakhir ospek yang sangat indah. Kisah percintaan semasa kuliah juga tidak jauh berbeda dari masa SMA bagiku. Aku pernah menyukai seseorang dari fakultas yang berbeda. Namun waktu itu aku malah memulai hubungan dengan teman satu kelas yang tidak begitu aku kenal dan tidak butuh waktu yang lama untuk mengetahui apa hal yang aku suka dan gak suka. Salah satunya yang mengesalkan adalah aku gak suka karena sifat peliknya, karena 5 bulan kemudian hubungan itu berakhir dengan alasan yang sama. Biarkan aku tulis salah satu cerita tentang gimana pelitnya mantan satu ini. Sebagai nama samaran, aku kasih dia nama Kecubung aja. Kalau ada award untuk ini, mungkin lemarinya penuh dengan penghargaan manusia terpelit sekampung. Jadi, suatu malam Selasa, aku dan si Kecubung berencana makan mie di sebuah resto dekat alun-alun kota. Dengan alasan hanya karena dia bilang temannya sering ngomporin. Percuma punya pacar tapi gak diajak jalan. Pacarnya aja gak pernah ngajakin makan bareng. Lah, gimana mau makan bareng? Di sana ada aja acaranya. Di sisi lain juga aku dan Kecubung waktu itu baru pacaran 2 minggu. Setelah lepas dari kemacetan selama hampir 20 menit, akhirnya kami sampai. Si Kecubung terlihat seperti menggerutu karena barisan antrian lumayan panjang, hampir tidak berbeda dengan macet di jalanan tadi, dan meja pun sudah penuh. Kemudian dia melanjutkan langkahnya. "Loh, katanya kepingin. Kok dilewatin? Kan bisa pesan buat makan di room." Kalimat belum selesai, lalu Kecubung memotong. "Aku mau ditraktir es krim roti." Wajahnya cemberut. Aku mengiyakan dan terus berlanjut jalan ke tempat-tempat makanan camilan yang dia pengen. Sampai akhirnya ketika menuju tempat parkir saat mau pulang dan melewati tempat resto mie tadi, beliau tiba-tiba berlari masuk antrian yang hanya berisi 2 orang, lalu memesan 2 porsi.
langsung menempati meja yang kosong. Aku yang masih melihat kelakuan si kecubung, sedangkan mbak-mbak kasir menatap tajam ke arahku. Sebelum akhirnya aku yang bayar semua makanan, bahkan uang parkir. Selama pacaran, kejadian ini sering berulang. Ya, 2 kali seminggu minimal. Sebelum akhirnya putus hubungan, kecubung merayu dan berusaha meminta pengertian. Alasan dia begitu pelit karena dia lagi hemat buat beli handphone baru. Menurutku Kisana cocok jadi kecubung sembah aja. Pengalaman Raka sebaliknya. Dari awal sampai tahun pertama kuliah, hubungannya masih rukun. Pernah di beberapa momen awal pertengahan perkuliahan, aku dan Willy berusaha menyebarkan gosip kalau pacarnya, panggil saja Nisa, sering pulang dan ngobrol sampai malam sama anak fakultas lain. Kadang aku dan Willy melihatnya di sebuah warung atau depan rumah Nisa. Karena di saat yang bersamaan, waktu itu kami tahu Nisa dan Raka dalam seminggu terakhir kami jarang melihat mereka jalan bareng, bahkan di kampus. Tapi itu semua percuma. Raka mulutnya yang penuh dengan makanan sambil berkata, "Percuma, usaha kalian percuma. Nisa udah cerita semua tentang kelakuan kalian." Aku dan Willy hanya melihat Raka dengan heran. "Kalian tuh harusnya sama teman mbok ya saling dukung, bukannya malah nyebarin gosip." Lanjut Raka setelah menelan makanannya lalu meminum es teh. "Gini Rak," ucap Willy. "Sebenarnya ini ide Dika." "Loh, tapi yang kamu perlu tahu ya Rak, itu berarti si Nisa jujur dan memang tulus nggak nyembunyiin apa-apa." Lanjut Willy. "Alah, bisa aja ngelesmu," pikirku. "Nah iya bener Kak," ucapku. "Aku sama Willy aja nggak pernah diapa-apain sama Nisa atau sama cowok yang jadi korban hoax Willy. Loh, aku iki lho, kowe cuk." Sampai di pertengahan dan memasuki akhir masa kuliah, Willy selama ini jadi satu-satunya yang belum pernah ngerasain pacaran. Sedangkan saat itu lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas, jam makan pun sering terlewat. Dia pernah cerita, dulu pernah suka sama satu cewek ini, lalu satu cewek itu. Dia tidak pernah pacaran karena dia nggak mau ngelewatin proses dramatis ala-ala sinetron TV yang biasanya harus bilang, "Kamu cantik deh hari ini." Terus si perempuan senyum-senyum malu, tangannya sambil mukul-mukul orang yang lewat di depannya. Sampai suatu malam, Willy berlari entah dari mana, kemudian masuk kos dengan mendobrak pintu. Sambil terengah-engah, dia bilang kalau dia akhirnya nemuin perempuan yang suka dia duluan. Dan di antara kami berdua, hanya aku yang menyadari dia memakai gelang. Kemudian dia cerita dan memutuskan untuk merjuangin cintanya kali ini. Kami bertiga memang lagi nyantai sambil main game bareng dari sore di kamar Raka. Sampai tiba-tiba Willy keluar kamar dan naik motor. Kami menyadari sesuatu dari ekspresi anehnya. Padahal 1 bulan terakhir ini biasa-biasa saja. Nggak ada cerita tentang dunia percintaan atau pacar-pacaran. Pelet macam apa yang dia pakai sampai bisa nemuin cintanya dalam 1 malam. Di saat yang bersamaan, tepat sebelum Willy masuk dan hampir merusak pintu kos, aku dan Raka menerima sebuah pesan anonim template yang berisi tulisan. "Ada seorang dosen cantik, umur kepala 3 suka sama Willy," dengan huruf miring. "Will," Raka mencoba menghentikan ocehannya dan memanggil dengan nada rendah. "Will." Lalu Willy diam dan melihat ke arah pintu, lalu ke Raka dengan cepat karena panik. Seperti warga yang dikit lagi berhasil nangkep maling, tapi di sini dia malingnya. Willy tahu kalau kami berdua sudah membaca pesan anonim itu. Dosennya cakep loh Will. Malam itu setelah kami berdua mengetahui gosip bahwa ada dosen yang menyukai Willy pun langsung jadi bahan bercandaan semalaman. Meskipun begitu, kalau aku boleh jujur, dosennya memang benar cantik. Entah cerita yang sudah tersebar itu benar atau tidak. Namun ada satu momen yang aku dan Raka saksikan saat dosen itu berjalan di lorong tempat kami ngobrol, matanya yang tertuju ke arah Willy lalu menunduk saat mendekat dan melewati kami. Kami berpura-pura biasa saja, lalu aku menangkap ekspresi Willy yang mencuri-curi pandangannya ke arahku dan Raka. Kemudian aku menggelengkan kepala sambil tersenyum. 2 bulan kemudian, masalah ekonomi datang untuk menguji keadaan kami, terutama Willy. Aku mendapat kabar bahwa keuangan keluargaku sedang naik turun. Lalu di hari yang berdekatan, aku juga mendengar hal yang sama dari Willy. Hanya saja karena dia tidak tahan lagi menceritakan itu sejak 2 minggu yang lalu. Aku dan Willy akhirnya mencari jalan keluar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sementara untuk menutupi kebutuhan selama merantau. Dengan kenalan dari teman yang pernah bilang orang tuanya punya bisnis coffee shop,
Aku mengajak Willy untuk bekerja di sana sebagai kru atau barista. 8 minggu pertama semua berjalan lancar dan perlahan membaik bagiku. Uang tagihan kos, uang untuk makan 2 kali sehari, dan keperluan lain sudah aku hitung. Begitu juga dengan Willy. Setidaknya itu yang Willy ceritakan. Namun 8 minggu kemudian, Willy jadi sering izin dan menggunakan hal-hal yang kecil sebagai alasan sampai adiknya, Lucky, sakit. Ia menyimpan bebannya sendiri dan memilih untuk tidak menceritakan apapun soal masalah yang lagi ia hadapi sejak masalah keuangan ini menimpanya. Sejak itu, Willy seperti memulai membentuk sebuah jarak, juga termasuk kepada Raka. Sekitar 1 bulan sebelum Willy memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencari di tempat lain, aku sering melihat dia menyendiri, memisahkan diri sendiri dari kerumunan lalu memeluk lamunannya di dapur. Dia paling tidak suka kalau lagi sendiri tiba-tiba diganggu. Begitu juga aku dan Raka. Ini adalah salah satu kesamaan kami bertiga. Jadi aku pun tidak membahas hal itu dengannya sampai aku bisa menemukan momen ini. Namun aku terlambat. Dari sini aku berpikir peran Raka yang terpenting. Teman yang jauh lebih lama pasti memiliki bonding yang berbeda. Aku tidak pernah merasakan hal semacam itu dalam hubungan persahabatan. Dari kecil sampai umur di mana aku sudah bisa nyetir motor sendiri, persoalan hubungan pertemananku hanya sebatas harta dan status sosial. Mengingat salah satu alasan kenapa aku memilih untuk merantau adalah ini, usahaku untuk memutus rantai yang menyebalkan itu. Tidak seperti biasanya, pagi ini aku mendengar kicauan burung saling berbalas dan suara semak bergesek halus dari belakang area kos diterpa angin pagi yang sejuk. Kemudian aku memulai aktivitasku, merapikan tempat tidur, lalu mandi dan berangkat ke kampus dan sarapan. Seperti mimpi, aku merasa hari ini berjalan baik-baik saja. Sampai tiba waktu malam di sebuah kedai Cina. Tiba-tiba aku sedang berbaring lemas di pangkuan Willy karena mabuk berat. Waktu itu Willy berusaha untuk tetap membuatku sadar dan menceritakan apa yang terjadi denganku. Butuh waktu 1 minggu untuk mengingat apa yang terjadi malam itu. Keadaan di kedai kacau. Pecahan kaca gelas dan mangkuk di mana-mana. Tumpahan kuah, kecap, saus, dan minuman bercampur di lantai. Satu meja terbalik dan meja lainnya masih berdiri, tapi tidak ada apapun di atasnya. Beberapa orang langsung keluar saat aku sedang mengacau di kedai itu. Beberapa yang lain tetap duduk melihatku dengan tatapan takut, tapi tidak peduli. Dari sudut-sudut ruangan adapun yang sambil merokok dan main handphone. Aku waktu itu melihat dengan samar seseorang berlari masuk kedai, lalu menuju ke arahku. Dik. Orang itu menepuk-nepuk pipiku dan mengambil kemejaku yang berantakan lalu menaruh di pundaknya dengan panik. Dik, kenapa malah gini, Dik? Aku langsung mengenali suara itu, tapi aku hanya bergumam tidak jelas dan membuat Willy semakin panik dan berusaha menggendongku keluar kedai dan segera kembali ke tempat kos. Waktu terus berlalu, entah berapa lama sebelum tubuhku terangkat di punggung Willy. Aku mendengar perlahan sebuah bunyi dari bel pintu masuk di kedai itu. Kring-kring. Tubuh Willy menutupi pandanganku ke arah pintu itu. Tatapannya tidak luput dariku. Ia hanya menoleh ke arah pintu tidak lebih dari sedetik pun. Kemudian aku mendengar suara pria dengan ocehannya yang melantur tidak jelas. Suara orang mabuk yang sepertinya familiar. Anak bajingan. Datang cari-cari masalah. Anak tidak tahu sopan santun. Sebenarnya yang dikatakan pria itu lebih panjang dan menggunakan bahasa Jawa. Tapi sampai saat ini hanya kalimat itu yang melekat di kepalaku. Lalu aku ingat dan perlahan tertawa setelah mendengarnya. Kemudian aku meringkuk ke telinga Willy untuk berbisik. Tapi suaraku terdengar cukup keras mengatakan, orang itu kasihan ditinggal teman-temannya. Kemudian aku melanjutkan tertawaanku. Suasana di kedai berubah semakin menjadi sejak kedatangan pria itu. Mungkin karena pria itu masuk kedai dan menggenggam pisau. Orang-orang yang tersisa di kedai mulai keluar dan berdiri di depan kedai sambil merokok dan meminum gelas yang dibawa dari kedai sambil melihat ke dalam dari jendela.
Pemilik tempat ini jarang pulang tepat waktu di hari-hari weekend sejak ada cabang kedai yang baru mengadakan grand opening yang berjarak sekitar 30 menit dari kedai ini. Suasana pada saat itu sangat mencekam bagi Willy dan karyawan di kedai itu. Aku melihat Willy dibasahi dengan keringatnya dan aku dan pria itu jelas tidak peduli. Juga orang sekitar yang hanya berperan tidak lebih dari sebagai penonton. Bagi mereka hal ini kayak pertengkaran yang sudah biasa terjadi di sekitar sini. Sejak 15 menit yang lalu sebelum kedatangan pria itu, salah satu karyawan sudah menghubungi polisi dan ambulans, namun sampai sekarang belum terdengar suara sirene atau tanda apapun bantuan yang akan datang. Ada hening yang tidak mengenakan setelah aku tertawa. Tidak lama kemudian aku mendengar dejitan sepatu yang menggesek lantai kedai dengan langkah yang cepat tidak beraturan mengarah ke arahku dan Willy. Lalu saat pria itu tepat berada di belakang Willy, aku bisa melihat wajahnya dan pakaian kemeja yang lusuh, kancingnya terbuka dengan kaos putih yang basah, mungkin topan bir, dengan mengangkat tangan kanannya lalu mengayunkan ke perut bagian kanan Willy dengan pisau. Pria itu menusuk Willy 2 kali, lalu entah mengapa ia tiba-tiba mengeluarkan ekspresi wajah yang kaget lalu kabur dari kedai. Willy mengerem menahan sakit dan mengabaikan lukanya. Dengan buru-buru ia masih berusaha menggendong untuk membawaku ke kosan. Dengan tangan kanannya menahan luka tusukan, darah mengalir lebih deras dari keringatnya. Kemudian ia tergeletak dengan napas pendeknya yang cepat. Tangannya menutupi luka untuk meringankan rasa sakitnya. Aku melihat matanya, menangis entah karena apa. Ia hanya diam, tidak berkata apa-apa sebelum pingsan kecuali, "Kamu cuma ngerugiin diri sendiri, Dik." Ingatanku yang samar tidak begitu yakin setelah Willy mengatakan kalimat itu. Aku juga pingsan atau hanya tertidur. Sebelum akhirnya beberapa lama kemudian aku merasa ada yang mengangkat tubuhku. Dan aku masih dengan keadaan jauh setengah sadar mendengar suara sirine. Keesokan harinya, aku bangun dan melihat ke arah luar jendela dan melihat langit dan matahari yang sedikit lagi sampai tepat di atas kepala. Aku melihat sekitar dengan kepala yang masih sakit dan dengan perlahan menolehkan kepalaku melihat sekitar. Dan hanya ada 3 orang yang asing termasuk aku yang terbaring dan berjarak 1 kasur pasien. Lalu mataku tertuju ke arah lorong yang banyak suster dan orang-orang kerabat keluarga yang dirawat saling melewati dengan terburu-buru. Aku sadar saat itu aku sedang di rumah sakit. Tidak lama kemudian, aku kembali tidur. Hari itu hampir gelap, dan aku terbangun dengan keadaan yang membaik dan berniat mencari Willy. Aku penasaran, kenapa kami tidak ditempatkan di satu ruangan? Punggungku terasa kaku, dan aku terpaksa diam-diam meminjam kursi roda selagi orang tua yang ada di antara 2 tempat kosong itu tertidur lelap dan tidak ada siapapun di sekelilingnya. Jalanku tertatih-tatih karena kaki sedang kesemutan setelah tertidur seharian. Kemudian aku mengambil kaos lengan panjang berwarna biru navy di kursi dekat pintu masuk ruangan. Entah kenapa aku melakukan itu, tapi saat melakukannya, aku merasa seperti sedang berimprovisasi dalam sebuah film. Setelah beberapa lama melewati ruangan-ruangan dan menyusuri lorong, kemudian aku menemukan 2 ruangan yang saling berhadapan tanpa papan nama. Tidak ada bekas apapun di pintu atau tembok di sekitarnya. Aku pikir mereka tidak memberi 2 ruangan ini papan nama dengan sengaja. Aku tidak tahu apa tujuannya. Tanganku menyentuh pegangan pintu, kemudian di saat yang bersamaan aku mendengar suara klik pintu yang baru terbuka dari lorong lain yang tidak jauh dari posisiku. Aku berpura-pura melanjutkan memutar kursi rodaku yang mengarah ke pintu darurat sambil menunduk membelakangi asal suara itu. Aku terdiam beberapa detik dan menoleh ke belakang dan tidak ada siapapun. Kemudian dengan cepat aku berdiri dan berbalik dan berjalan lalu membuka ruangan yang ada di sebelah kiri dan menutup pintu dengan perlahan. Aku menarik napas dengan perlahan untuk mengurangi rasa panik sambil berbalik. Tapi sesuatu membuat napasku terasa terhenti beberapa saat. Karena yang aku lihat ada 4 orang terbaring di kasur pasien yang ditutupi kain putih. Dengan perasaan panik yang melesat tinggi, aku memejamkan mataku memastikan aku hanya sedang paranoid. Aku kembali membuka mata dan keluar ruangan lalu masuk ke ruangan kedua. Dalam beberapa saat, aku tenggelam dengan kengerian yang belum pernah aku alami sebelumnya. Sampai aku disadarkan oleh suara panggilan melalui speaker yang ada di setiap lorong. Namaku disebut 2 kali setelah beberapa suster dipanggil.
dan melihat sudut ruangan yang dipantau CCTV. Namun kali ini aku hanya melihat satu orang yang terbaring di sana, di kasur pasien sendirian. Aku mulai penasaran, namun hanya bisa melihat dari jauh. Bagian pelipis kepala tidak tertutup kain. Aku melangkah perlahan untuk melihat nama yang digantung di jempol kaki orang itu dan masih takut untuk mendekat. Kemudian aku mendengar beberapa langkah kaki dari lorong. Aku rasa mereka sudah menemukanku. Nama orang itu susah dibaca. Aku hanya melihat tulisan tangan Latin seperti huruf W kapital di bagian awal nama, sebelum akhirnya dua orang laki-laki membuka pintu dan memegang dua lenganku dan mengantarku kembali ke ruangan. Lalu, aku melihat tangan kanan orang itu sedikit tergeser dari tempat tidurnya yang membuat lengannya sedikit menggantung. Dan terlihat gelang yang ada di pergelangan tangannya tidak begitu asing.